Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Kalba. Ya. Guys, OJK sedang ketar-ketir nih karena ada kejahatan cyber yang sedang terjadi di Indonesia ini. Tidak hanya satu, tapi 10 kejahatan cyber sedang terjadi di Indonesia. Ya. Nah, kita semua tahu ada berita penangkapan Bejorka, hacker paling terkenal di Indonesia yang mengacak-ngacak data sebuah lembaga di Indonesia, bank, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, di sini pun dibenarkan ya. Ya, pada Oktober 2025, Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial WFT, umur 22, di Minahasa, Sulawesi Utara yang disebut sebagai sosok di balik akun peretas bernama Bejorka. Gitu ya. Dan banyak juga berita-berita lainnya gitu ya. Sosok hacker Bejorka ditangkap, gitu ya, dilaporkan oleh berita-berita atau portal berita terkenal, gitu ya, seperti Kompas dan lain-lain. Ya, tapi ya kan di sini Bejorkanya ya itu malah rilis lagi bahwa dia itu tidak ditangkap, masih bebas gitu ya, masih bebas ini ya. Gitu. Dia bilang begini, ini mana nih? Bejorka buka suara, saya masih hidup dan bebas, urus saja lembaga gizi bodoh kalian. Aduh ya, bahasanya tuh bahasa Bejorka banget gitu loh. Ya kan, Bejorka kan bahasanya seperti itu ya, dari tahun 2000 berapa? 2023 ya. Yang bahasanya kan lembaga gizi bodoh, ya kan, lembaga kominfo, Boomer dan lain-lain gitu kan. Apakah Bejorka ini memang belum ditangkap gitu kan ya. Dan lagi-lagi lembaga pemerintah yang kerjanya sangat efisien yang bernama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merilis 10 kejahatan cyber. OJK ini saking efisiennya dalam bekerja, mereka hanya menginfokan saja tanpa memberantasnya. Nah, sebagai masyarakat Indonesia, dengan pemerintah yang masih belum capable, belum kompeten dalam memerangi atau menghapus kejahatan cyber, maka masyarakat Indonesia lah yang harus hati-hati. Ya, masyarakat yang harus hati-hati. Kalau pemerintahnya kejadian dulu baru diumumkan. Awas hati-hati ada penipuan, gitu kan ya. Jadi untuk di Indonesia, masyarakat Indonesia bagi Anda yang sering minjol, sering ngasih-ngasih data ke internet, ke aplikasi seperti KTP, KK, SIM gitu ya, wajib nonton video ini agar Anda terhindar dari scam-scam yang sedang terjadi yang diumumkan oleh OJK ini. Oke, langsung saja kita tengok ungkap ya 10 kejahatan cyber ini. Nah, ini saya ambil dari Infobank News ya, ada juga dari Kompas gitu ya, dan di sini satu hari yang lalu gitu dari Kompas, Infobank News gitu ya. Nah, di sini judulnya OJK ungkap 10 modus scam keuangan paling merugikan. Simak cara cegahnya. Oke. Langsung saja kita tutup mukadimah seperti ini. Kita langsung ke berikut 10 modus scam paling banyak dilaporkan ke IASC sepanjang November 2024 sampai 15 Oktober 2025. Nah, yang pertama adalah penipuan transaksi belanja online. Nah, ini ya guys ya. Ini biasanya ada di Instagram. Biasanya yang ketipu ini cewek-cewek atau cowok-cowok yang suka fashion. Ya, kenapa bisa ketipu? Karena melihat barang langka tidak ada di Shopee, tidak ada di Tokopedia, tapi produk itu tersedia di akun IG tersebut dengan harga yang cukup miring dan bisa dikirim saat itu juga. Jadi paling amannya ya untuk sekarang, walaupun tidak aman-aman banget, kalau Anda mau belanja online itu harus lewat marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain gitu ya. Jangan pernah transfer melalui WA. Oke. Nah, yang kedua adalah fake call. Biasanya dia mengaku sebagai karyawan BCA, karyawan Bank Mandiri, karyawan Bank BRI dengan membawa data-data Anda secara rinci. Ya, Anda tinggal di sini, nomor Anda sekian, nama Anda sekian, keluarga Anda ini gitu. Ya kan? Itu bisa terjadi. Kenapa? Kok penipu bisa tahu detail identitas Anda? Ya jelas. Ya kan? Kenapa nggak bisa? Gitu loh. Apa yang nggak bisa di Indonesia? Ya kan? Yang menipunya pun orang dalam, ordal dari bank-bank tersebut. Ya, itu bisa sangat terjadi gitu ya. Jadi kalau ditelepon sama bank-bank pihak-pihak itu jangan pernah percaya. Oke. Yang ketiga, penipuan investasi. Nah, ini penipuan investasi itu biasanya online, bahkan aplikasinya ini ada di Play Store, guys ya. Dengan downloadnya itu 500.000, 1 juta gitu ya. Sangat meyakinkan sekali. Biasanya investasinya itu investasi tebak skor bola, guys ya. Anda misalkan taruh uang di situ 2 juta, ya kan. Hari ini akan ada pertandingan sepak bola ini, ya. Silahkan ketikkan 2-0 atau 0-2, segera, ayo segera, ya kan. Wah, iya nih, bagus nih, tembus nih 2-0 nih, gitu kan. Anda dapat 200.000 hari ini, ya.
besoknya lagi dapat 300.000, besoknya lagi dapat 200, terus, wah kayak duit gampang gitu ya. Ya seminggu kemudian tutup aplikasinya, Anda tidak bisa mengakses uang Anda lagi. Oke. Nah, nomor 4, penipuan penawaran kerja. Nah, kalau penipuan penawaran kerja seperti masuk PT, apa dan lain-lain, itu sudah basi, guys. Orang-orang sudah pada tahu hal tersebut. Nah, sekarang penipuan penawaran kerjanya ini adalah biasanya orang ini atau penipu ini nyamar sebagai HRD Shopee Indonesia, HRD Tokopedia, ya, menawarkan pekerjaan like, komen di video Shopee biar rame, 100.000 per komennya. Ya, Anda sudah komen berapa nih? Anda hari ini dapat kuota 10 komen. Ya, silakan komen di video ini. Kalau sudah setor, nanti Anda akan dapat 1 juta gitu. Nah, tapi ya ketika Anda ingin mencarikan 1 juta tersebut, Anda wajib deposit dulu, guys. Ya, deposit dulu sebesar 500.000. Setelah Anda deposit 500.000, biasanya 1 jutanya cair. Nah, setelah cair, Anda ditawarin lagi tuh. Ya kan? Bu, Pak, sekarang masih ada kuotanya untuk 20 komen. Anda akan dapat 2 juta. Ya kan? Nah, orang ini karena ngerasa ini adalah uang gampang dan sudah terbukti cair ya, jadilah ikut lagi. Tapi seperti biasa, untuk mencairkan bonus 2 juta itu, Anda harus deposit sebesar ditambahin nih 5 juta biasanya, gitu ya. Nah, itu disitulah Anda akan ketipu ya. Biasanya sudah transfer 5 juta, 2 jutanya nggak dapat, 5 jutanya hangus. Banyak yang seperti itu. Oke. Nah, yang nomor 5 adalah penipuan hadiah palsu. Ya, ini biasanya dari SMS gitu ya. Selamat Anda mendapatkan ini gitu. Oke. Nah, nomor 6, penipuan via media sosial. Nah, ini awas nih, hati-hati. Bisa jadi orang yang menjadi teman Anda, menjadi ibu Anda, menjadi adik-adik Anda dengan follower yang agak banyak ya. Dia tiba-tiba ngubungin Anda untuk pinjam uang, padahal itu bukan ya. Seperti itu, hati-hati. Makanya mulai dari sekarang stoplah pakai foto profil pribadi itu. Oke. Nah, nomor 7, phishing. Nah, phishing ini mengirimkan link kepada Anda untuk mencuri data rekening pribadi Anda. Oke. 8, social engineering. Social engineering ini seperti Kang Paket. Ya, Kang Paket ini ngakunya dia itu nggak bisa ngirim paket ke Anda karena alamatnya nggak lengkap. Dan Anda harus ngebuka link tersebut agar si Kang Paket ini bisa mengantarkan paket Anda gitu ya. Nah, tapi setelah dibuka linknya atau aplikasinya, itu akan ngehack HP Anda. Oke, nomor 9, pinjaman online fiktif. Nah, ini pinjaman online fiktif biasanya itu Anda akan ditawari dulu limit. Ya. Biasanya Anda akan di ACC dulu. Limit senilai 1 juta. Biasanya 1 juta sampai 3 juta sampai 5 juta. Tapi itu tidak cair, guys. Anda harus bayar keanggotaan sebesar 500.000. Ya, Anda bayar 500.000 agar bisa dicairin 1 juta gitu ya. Nah, tapi setelah Anda daftar menjadi keanggotaan, 500.000 itu tidak cair. Penipuan. Nomor 10, APK Android Package Kit. Yang undangan online APK itu, yang kalau diinstal, diklik itu bisa ngacak-ngacak HP Anda. Gitu ya. Nah, inilah 10 kejahatan cyber yang sedang terjadi di Indonesia. Gitu ya. Di sini kata OJK bilang ya, untuk cara pencegahannya ini seperti ini, guys ya. OJK mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan legalitas lembaga keuangan sebelum melakukan transaksi, serta tidak membagikan data pribadi seperti OTP, PIN, dan password ke pihak manapun. Sedangkan beberapa bulan lalu atau sampai sekarang, teror OTP, ya guys ya, OTP masuk, gitu kan, bagi yang galbay-galbay itu ya, OTP-nya masuk terus gitu kan. Nah, itu hati-hati. Selain itu, masyarakat harus selalu waspada terhadap tawaran investasi berimbal hasil yang tinggi, gitu ya. Tidak mengklik tautan atau file APK dari sumber yang tidak dikenal. Gitu. Jadi guys ya, kalau zaman sekarang ada yang mudah-mudah, nggak usah dipercaya. Ya, Anda kerja gaji UMR aja pontang-panting, ya kan? Keringet itu sampai, waduh, ya kan? Keringet itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada semua. Tapi Anda hanya dibayar UMR. Nah, ini tiba-tiba ada yang berbaik hati kepada Anda menawarkan, wah, ya uang yang sangat besar sekali. Jangan dipercaya. Oke? Lalu kata OJK, kemudian segera lapor ke IASC atau OJK bila menjadi korban penipuan atau menemukan aktivitas mencurigakan. Nah, masyarakat yang menjadi korban atau menemukan aktivitas mencurigakan bisa melapor ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC melalui hotline OJK 157, lalu WhatsApp OJK 0811 571 571 57,
email konsumen@ojk.go.id atau kanal pelaporan resmi OJK di situs ojk.go.id gitu ya. Nah, ini adalah info dari OJK di mana masyarakat harus berhati-hati ya. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.